masyarakat itu mendapatkan life saving. Hal yang penting dan juga tidak lupa dengan pelibatan masyarakatnya. Saya sebenarnya mewakili Asosiasi Antropologi Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal pada masa itu dan sekarang. Saya diundang masuk oleh teman-teman yang lain yang sudah dulu masuk dan sejak itu sampai sekarang saya tetap menjadi member dan aktif juga di Asosiasi Antropologi Indonesia. Working Group kelompok kerja ini selalu menjadi hal yang penting dalam melakukan respons kerja-kerja kita di masa respons COVID-19 ini ataupun dalam respons bencana atau bencana tidak sendirian, karena kita tahu setiap lembaga punya kelemahan dan kekuatan. Karena itu dengan adanya kelompok kerja ini kita bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, khususnya kalau di komunikasi resiko dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Nah, alhamdulillah pada bangun jadinya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Kita berada di sesi paralel discussion di Lemena Conference 2026. Lemena Conference ini merupakan pertemuan ilmiah pertama yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan untuk kita melihat bagaimana pelaksanaan integrasi layanan primer di Indonesia. Hari ini adalah hari ketiga karena Lemena Conference ini sudah berlangsung sejak tanggal 27 bulan Juli tahun 2026 ini. Dan hari ini adalah hari yang terakhir. Dan ini adalah puncaknya, dan alhamdulillah di ruangan telah terlihat sekitar 1.000 orang nih kayaknya nih. Baik, kita tepuk tangan semuanya untuk kehadirannya. Dan ini terlihat sangat antusiasnya untuk kita hadir hari ini karena tema yang kita usung di sesi hari ini adalah tema yang sangat hangat. Sangat hangat sekali karena ini sangat dekat dengan kita semua, yaitu cek kesehatan gratis ya. Cek kesehatan gratis, kalau ada yang gratis-gratis memang sangat hangat ya. Tapi kita akan melihat nanti bermanfaat atau tidak bagi masyarakat atau ini hanya sekedar angka screening saja. Insya Allah tidak hanya sekedar angka screening. Dan oleh karena itu saya Widya Retna Boynasuti, Direktur dari Inke Maris and Associates, sangat berbahagia sekali bisa memandu acara hari ini dan di tengah kita sudah ada para pembicara yang sangat mumpuni dan luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, cek kesehatan gratis ini pada tahun 2026 sudah mencapai sekitar 70 juta katanya Pak Menteri Kesehatan ya. Dan ini ditargetkan akan lebih meningkat lagi sekitar 130 juta. Nah, karena screening ini merupakan tahapan awal untuk kita mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dari masyarakat Indonesia, maka tentunya tata kelolanya juga harus kita lihat, kita review, dan ini merupakan pekerjaan tidak hanya bagi Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah, tetapi bagi kita semua sebagai masyarakat. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah melakukan CKG? Alhamdulillah kalau sudah. Semoga Bapak dan Ibu yang berada di daring juga sudah melakukan CKG. Kalau belum, datanglah ke puskesmas terdekat.
Di ruangan ini juga sudah hadir Bapak dan Ibu dari Puskesmas. Pada sesi ini kita akan mendengarkan perspektif dari 4 narasumber. Yang pertama dari pembuat kebijakan, kemudian juga dari pengelolaan data dan kualitas layanan itu bagaimana, dan tidak lupa partisipasi masyarakat serta komunitas. Nah, tanpa panjang lebar, siapa saja pembicaranya, tentunya saya akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian dari para pembicara untuk bisa bergabung bersama saya di depan sini. Pertama, saya ingin memanggil ibu kita yang tercinta ini, Dr. Oktaviana Carolina. Silakan, Dok. Ya, saya panggil dulu ya semuanya ya. Baik. Kemudian berikutnya, silakan, Dok. Bapak Dr. Iwan Aryawan. Yang ketiga, Ibu cantik kita ini, Ibu Rizky Ika Syafitri. Silahkan. Belum, sabar. Yang keempat, tak lupa yang paling muda ini, Bapak Basra Amru. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berada di daring mungkin ya, yang tidak bisa melihat satu persatu, namun ingin saya sampaikan bahwa Dr. Oktaviana Carolina adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kita tahu sudah banyak inovasi-inovasinya, termasuk Cek Connected ya. Dan sebelum beliau menjabat sebagai Kabid Kesmas, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pademangan. Jadi yang terjadi di Puskesmas pun beliau sudah paham. Ya. Panelis kedua, saya selalu memanggil beliau dengan Bapak ini, pendekar rambut putih gitu ya. Dan beliau ini salah satu pakar biostatistik dan epidemiologi terkemuka di Indonesia. Ya. Beliau kalau lihat data itu sangat antusias gitu. Jadi nanti kita akan mendengar dari beliau ini bagaimana cakupan dan kelengkapan dari pemeriksaan CKG. Kemudian yang ketiga, ini Ibu Rizky Ika Syafitri, ini dulu pada waktu zamannya COVID sangat sibuk sekali. Kita di rumah, beliau nggak di rumah gitu. Beliau adalah Ketua Risk Communication and Community Engagement. Beliau ini sangat ahli dalam bidang kesehatan masyarakat, komunikasi resiko, dan juga pembangunan internasional. Masya Allah Bu Kiki. Bu Kiki telah memimpin respon pasca bencana banjir Sumatera dan juga memperkuat kepercayaan publik, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi 5 sektor. Nah, dari Bu Kiki nanti kita akan lihat, kita akan dengarkan apakah masyarakat itu tahu dan bagaimana pentingnya keterlibatan masyarakat. Dan Bapak Basra Amru, kalau mungkin yang suka ikut follow dari RCCI Instagramnya, desain dari kucing-kucing yang ada di situ adalah ini, Pak Basra ini. Pak Basra ini adalah dokter dan praktisi komunikasi kesehatan masyarakat yang berpengalaman menerjemahkan kebijakan kesehatan menjadi materi komunikasi yang mudah dipahami. Jadi tahu kan siapa behind itu tadi, kucing-kucing itu. Nah, kucingnya ada ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tanpa panjang lebar karena kita sangat terbatas dengan waktu, ini hanya sampai di jam 14.30. Karena setelah ini masih ada acara berikutnya yang kita sangat terbatas untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di Lemena Conference ini. Baik, Ibu Oktaviana, ya. Kita ingin mendengar Bu, bagaimana di pemerintahan, terutama untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta ya Bu. Kan di tahun, kita melihat tahun 2025 ya, cek kesehatan gratis itu sudah mencapai 37,5% nih data yang kami peroleh ya Bu. Dengan inovasi yang ada, CKG ini bagaimana supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak hanya mencapai angka screening saja Bu.
Demikian Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk cek kesehatan gratis sendiri di Provinsi DKI Jakarta memang sudah mencapai di angka 37,5%, di mana CKG ini kalau di kami di Dinas Kesehatan Provinsi bersama dengan jajarannya kami kolaborasikan dengan screening yang sudah ada. Jadi supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat, jadi tidak sekedar hanya screening, tetapi juga cek kesehatan gratis ini juga bisa bermanfaat besar untuk masyarakat. Jadi seperti ini di gambaran DKI Jakarta ya. Jadi di gambaran di DKI Jakarta di mana akses kita, jadi kita berharap warga tetap sehat dan mendapatkan layanan kesehatan bukan saja pada saat sakit, tetapi juga untuk memastikan tetap sehat dengan promotif preventif. Jadi kita di sini ada memperluas akses untuk tetap sehat, di mana kita mempunyai RPTRA. Di sini lebih sering kita mendapatkan atau membuat event-event dari kesehatan itu di RPTRA-nya kita. Lalu juga kita ada di Car Free Day, lalu juga ada di kita ada 2 kegiatan kita yang kita sandingkan juga dengan Downgrade Challenge dan juga Jakarta Berjaga, di mana di sini kita mengajak untuk warga DKI Jakarta untuk mengerti dan memahami bahwasannya sehat itu bukan sesaat, bukan saja pada saat kita hanya untuk CKG, tetapi kita juga untuk mempunyai program yang berjalannya secara optimal di waktu ke waktu. Dan juga kita mempunyai layanan yang mudah dijangkau dekat karena kita mempunyai 292 puskesmas membantu, dan juga kita mempunyai pasukan putih dan juga Jacker, di mana pasukan putih ini juga bisa diakses oleh masyarakat DKI Jakarta, di mana membantu untuk warga yang mempunyai keterbatasan dari aktivitas sehari-hari, dari yang total maupun yang berat. Lalu juga kita mempunyai jak ambulans, lalu juga mempunyai ada beberapa kegiatan atau inovasinya kita. Lalu juga kita mempunyai juga kita adalah berharap healthcare itu menjadi health culture, jadi menjadi kebiasaan. Jadi termasuk cek kesehatan gratis ya, jadi bukan hanya untuk program pemerintah, tapi kita berharap CKG ini ada di mindsetnya masyarakat adalah kita bisa kolaborasikan bagaimana masyarakat membutuhkannya. Dan di sini kita mempunyai juga beberapa inovasi, yaitu Kampung Siaga TB, sampai juga pelibatan aktif dari masyarakat sebagai budaya dari Kota Jakarta. Dan di mana kita mempunyai platform yang nanti yang kedepannya sedang pengembangan, dan kita sudah kolaborasikan juga dengan Kementerian Kesehatan. Kita mempunyai platform Jak Sehat, di mana di dalamnya ada Jak Antro, Jak Connected, Jak Sim RS, Jak Dashboard, Simpus. Jak Simpus ini yang sekarang sedang dikembangkan untuk bisa berintegrasi langsung dengan Satu Sehatnya Kementerian Kesehatan, sampai dengan juga Jak Warehouse dan Jak Layer. Jadi dan Jak Sehat Mobile. Jadi ini semua merupakan inovasinya DKI yang bisa juga tadi ya berintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Oke, selanjutnya ini memang yang menjadi kendalanya kita pada saat implementasi CKG. Jadi kita tadi yang sudah disampaikan, kita mempunyai 336 puskesmas membantu dan puskesmas induk. Jadi sementara FKTP di DKI Jakarta itu ada 1930 FKTP, ini hanya sekitar 17,4% dari seluruh FKTP. Jadi sementara kapasitas pelayanan CKG selama ini mungkin semua di wilayah nasional juga paham, itu masih bertumpu pada puskesmas. Sementara puskesmas sendiri di DKI Jakarta, walaupun pasiennya sehari itu ada yang sampai 1.000, tetapi yang mau atau mandiri untuk aktif di menginisiasi CKG itu hanya sekitar 1%. Jadi dan ini pun dari yang mengakses puskesmas itu 18-20% dari penduduk yang ada di tiap kecamatan. Lalu yang berikutnya adalah pengisian screening mandiri. Ini memang belum optimal karena apa? Karena membuat proses pelayanan kita di puskesmas itu menjadi lebih lama, dan juga faktor risikonya juga belum lengkap. Dan yang terakhir yang sering menjadi kendala ini juga pasti sudah banyak sekali di media sosial, di mana pencatatan dan pelaporannya masih belum terintegrasi. Jadi masih untuk bisa petugas itu untuk
pelayanannya lebih lama karena apa? Karena harus menginput berbagai macam aplikasi. Ini merupakan strateginya kita di DKI, lalu kita memperluas akses pelayanan kesehatan dari 44 puskesmas kecamatan, lalu juga di setiap pustu kita membuat pelayanan CKG, lalu juga kita ada juga hari Sabtu di mana CKG kita untuk warga yang bekerja, sehingga pada saat Sabtu itu kita membuat pelayanan CKG. Lalu juga ada FKTP lain, ini ada 43 klinik yang sudah bekerja sama, ini ada PPKP-nya kami, Pemprov DKI, ada 15, lalu ada TNI Polri dan klinik swasta, ini yang sudah kami kerjakan di DKI Jakarta. Lalu yang berikutnya adalah mengintegrasikan CKG ke layanan kesehatan primer. Jadi dia tidak sendirian, tetapi CKG layanan ini, pelayanan CKG ini diintegrasikan dengan pelayanan sehari-hari yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Dan juga diperluas dengan ada di posyandu, sekolah, juga di perkantoran juga, gitu, lalu kegiatan masyarakat. Jadi ini yang kami lakukan adalah kita laksanakan penetapan target harian, di mana untuk penetapan target ini agar bisa mencapai target secara optimal, tetapi juga kita lakukan penyebarluasan informasi, baik melalui WA Blast maupun media sosial yang ada di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di DKI. Lalu juga kita lakukan integrasi pencatatan dan pelaporan sampai monitoring dan evaluasi berjenjang. Jadi kami lakukan secara berkala, baik dari Dinas Kesehatan, lalu ke suku Dinas Kesehatan, ke Puskesmas Induk, itu kita lakukan secara berjenjang. Ini yang kami sampaikan yaitu integrasi CKG dalam basis siklus hidup ILP, di mana di loket pendaftaran, pendaftarannya melalui Simpus dan juga ASIK CKG, lalu pasien mengisi screening mandiri. Selanjutnya di nurse station itu dilakukan memastikan tadi screening mandiri oleh pasien itu sudah dilakukan secara lengkap. Lalu dilakukan pemeriksaan TTV, berat badan sampai pengukuran gula darah sewaktu. Lalu disesuaikan juga untuk ruang pelayanan sesuai klaster. Nah, di ruang pelayanan inilah kita lakukan tadi pengkaji lagi bagaimana screening mandiri yang sudah diisi, lalu sampai juga dengan konseling edukasi, dan jikalau memang ditemukan faktor risiko, kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Lalu yang terakhirnya adalah kita masukkan di Simpus dan ASIK CKG dan dikirimkan melalui rapot di peserta CKG, dan kita juga lakukan tindak lanjut. Jadi dalam satu pelayanan di puskesmas di DKI itu pasien, tiap klaster pasien setelah menerima 14 screening wajib CKG. Jadi layanannya selesai, pasiennya puas dan sehat, itu yang kami lakukan di DKI. Yang selanjutnya ini merupakan target yang tadi sudah disampaikan. Jadi target kita di tahun 2026 yang ditetapkan itu 46%, berarti dari 11.056.378 jiwa di DKI, sasaran di DKI adalah 5.085.934, di mana di sini adalah dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Jadi tadi ya berdasarkan siklus hidup, maka kami mengintegrasikannya ke ILP. Itu kita cascading dari provinsi sampai kabupaten kota, sampai ke puskesmas. Jadi kita temukan target harian provinsi untuk peserta itu 14.000 per hari. Nah, target untuk masing-masing peserta, target harian masing-masing puskes itu sekitar 200 sampai 300. Ini bukan hal yang mudah, tetapi ini yang terus kami berproses bagaimana tadi ya, pertanyaannya untuk tidak sekedar screening tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ini sudah kita lakukan, jadi perluasan CKG. Jadi tidak hanya untuk Jakarta yang lebih sehat, kita harapkan tidak saja untuk kesehatan tetapi untuk lintas sektoral itu mengerti dan paham. Jadi kita lakukan dari posyandu, melalui posyandu, sekolah, tempat kerja, lalu juga komunitas, lalu ada rumah-rumah ibadah. Jadi kita kadang-kadang di hari Sabtu atau Minggu juga ikut, lalu ada kampus, lalu sampai perkantoran dan event masyarakat. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh kita, dan kolaborasinya memang bertahap ya, dari Dinas Pendidikan kita lakukan CKG di sekolah,
lalu juga sampai juga di CKG karyawan dan keluarga. Ini yang sudah kita lakukan secara berkala, yaitu seperti di Dinas Kesehatan Provinsi sendiri kita sudah melakukan CKG untuk seluruh pegawai, lalu juga kita lakukan juga di Bantar Gebang, pada pengemudi di Bantar Gebang, lalu juga kita lakukan di komunitas seperti event di Hotel Borobudur juga kita lakukan untuk CKG. Juga ada beberapa juga yang kita lakukan secara berkala untuk pemeriksaan baik dari posyandu, lalu juga sekolah-sekolah sudah kami lakukan. Oke, ini integrasi pencatatan pelaporan tadi yang sudah disampaikan di depan. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh kami. Kita berharap dengan Jaksimpusnya DKI, jadi kita tidak lagi kedepannya tidak lagi menggunakan vendor, tetapi kita mempunyai Jakarta Simpus, dan ini yang bisa sedang dalam pengembangan dan bisa integrasi dengan ASIK CKG. Mungkin itu dari Provinsi DKI. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Octaviana, tepuk tangan, dan luar biasa untuk pekerjaan dari Dinkes dan juga untuk puskesmas-puskesmas yang terlibat ya di lapangan. Benar-benar perluasan itu diperlukan, dan tadi saya mencatat di sini kata-katanya, quotes dari Bu Octaviana nih, sehat itu bukan hanya sesaat dan harus menjadi culture dari masyarakat di Jakarta. Jakarta harus sehat. Dan tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak berhenti untuk berinovasi, dan kita melihat bagaimana tantangan-tantangan dan kesempatan yang dipunyai oleh DKI Jakarta itu bisa dilaksanakan semaksimal mungkin supaya masyarakat mendapatkan manfaatnya dari cek kesehatan gratis ini. Dan untuk itu kita beranjak ke nasional untuk melihat bagaimana data dari cek kesehatan gratis yang ada di nasional yang dipotret dan dianalisa oleh Bapak Iwan Aryawan. Waktu 10 menit, dan mohon maaf kalau misalnya nanti saya mengambil kesempatan untuk memotong. Terima kasih. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Bu Wit. Jadi kita lihat hasil CKG ini seperti apa ya di nasional. Slide-nya. Oh, oke. Ya, kita lihat. Ya, jadi gini. Jadi kalau kita lihat dulu, kita buat apa sih melakukan CKG ini? Nah, salah satu yang kita inginkan itu adalah orang-orang di Indonesia ini umurnya panjang, tapi bukan sekedar panjang, karena kalau umurnya panjang, sakit-sakitan, percuma menderita gitu kan. Ya, jadi yang kita inginkan umurnya panjang dan sehat. Itu diukur dengan angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa itu kalau seorang bayi lahir di Indonesia ini, dia rata-rata akan hidup berapa tahun. Nah, data terakhir 2024 menunjukkan bahwa sekarang itu 74,5 tahun. Ya. Tapi 74,5 tahun ini nggak semuanya sehat. Ternyata kalau kita hitung hidup sehatnya itu 65 tahun. Jadi ada kurang lebih 9 tahun itu hidupnya sakit-sakitan atau ada kecacatan. Ini kan kita tidak inginkan. Kita inginkan antara lama hidup dan lama hidup sehatnya itu mengecil. Jangan 9 tahun, kalau bisa 0, tapi 0 nggak mungkin. Tapi kalau dari yang ideal tuh 5, nah kita harus turunkan. Nah, bagaimana kita menurunkan? Salah satu cara untuk menurunkan adalah kita mencegah supaya tidak sakit. Kalau sakit, segera terdeteksi, terdiagnosis, segera diobati. Nah, salah satunya yang berperan adalah CKG ini. Kalau kita lihat CKG, itu paketnya sangat lengkap. Ini paketnya CKG lengkap, tapi ruwet buat puskesmas. Betul nggak Bu? Buat puskesmas ruwet nih, karena pemeriksaannya banyak dan pemeriksaannya beda-beda menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Nah, kemudian cakupannya gimana? Ini cakupan programnya selama 1 tahun. Ini kalau kita potret selama 1 tahun, itu teman-teman di kesehatan ini sudah memeriksa 70 juta orang. Yang terdaftar 70 juta, cuma yang masih ada kurang sekitar 9 juta yang nggak diperiksa. Kita nggak tahu kemana gitu ya. Nah, kemudian dari yang sudah kita periksa hasilnya apa? Ini hasilnya.
Kalau kita lihat dari hasilnya, kita lihat bahwa kita banyak ketemu hipertensi dan diabetes yang dulu nggak ketemu, sekarang ketemu. Dulu nggak berobat, jadi nggak pernah tahu dia hipertensi atau diabetes, itu ketemu 2 kali lipat dari yang biasanya ketemu. Ini kan bagus kalau diobati. Nah, cuma kalau kita lihat ada hasil yang agak aneh, misalnya tuberkulosis di situ, kok 28%? Kan aneh. Ya, kenapa? Ya ini nanti kita lihat, karena masalah kelengkapan pemeriksaan dan aturan atau SOP yang tidak ditaati. Ya, jadi ini contoh misalnya untuk tuberkulosis. Nah, ini untuk tuberkulosis memang itu tidak semua harus diperiksa, karena pemeriksaan dengan PTA dan TCM itu cukup merepotkan dan mahal, makanya ada screening awal dengan kuesioner. Tapi dari 36 juta orang dewasa yang ngisi kuesioner cuma separohnya. Jadi separohnya kita nggak tahu. Ya, kemudian dari yang ngisi kuesioner dan ada dianggap beresiko, itu nggak semua juga diperiksa TCM dan BCA-nya. Jadi di sini berkurang gitu ya. Sehingga yang diperiksa cuma sangat sedikit, yang dari yang diperiksa yang tuberkulosis tinggi. Tapi ini tidak menggambarkan yang sebenarnya. Dan yang lebih merugikan, banyak yang hilang kesempatan untuk terdiagnosis gitu. Ya karena kita lupa ngasih kuesionernya atau tidak diperiksa lanjutan. Nah ini hanya contoh, karena di CKG ada beberapa pemeriksaan yang seperti ini ya Bu ya, yang tidak ikut dengan pedomannya. Nah nanti kita diskusikan mungkin kenapa nggak ikut dengan pedomannya. Nah sekarang kalau kita lihat, tadi paketnya banyak, hasilnya kita sudah tahu, kelengkapannya gimana? Apakah segitu banyak paket pemeriksaan bisa lengkap? Nah, ini kalau kita lihat yang umur 18 tahun ke atas, yang mesti diperiksa 13 nih. Ini semua nggak peduli laki perempuan, tidak peduli umur berapapun, asal 18 tahun ke atas, ada 9 masalah penyakit yang harus diperiksa, dan ada 4 faktor resiko yang harus ditanyakan. Ya, jadi ada 15 totalnya. Kelengkapannya gimana? Ini kelengkapannya. Kalau kita nggak muluk-muluk misalnya, udahlah 4 aja deh. 4 itu adalah tekanan darah, gula darah, kemudian lingkar perut, sama berat dan tinggi. Untuk lihat ke arah penyakit tidak menular. Itu aja. Itu lumayan, 71% diperiksa tuh dari semua yang 61, dari 70 tadi, 70 juta yang peserta CKG. Tapi kalau kita gini, enggak saya maunya yang semua. Oke, kalau kita maunya semua, itu 24% yang diperiksa semua. Jadi cuma seperempatnya yang bisa diperiksa lengkap. Yang enggak lengkapnya banyak nih di sini. Nah ini yang nanti kita diskusikan gitu ya. Kenapa dan kita harus mengatasinya gimana. Nah kemudian untuk yang kelompok beresiko, kelompok rentan, itu juga ada permasalahan di sini. Ternyata kelengkapan pemeriksaannya juga rendah nih. Kelompok rentan tuh misalnya pada lansia yang sebelah kiri. Lansia itu mesti diperiksa fungsi kognitif, gejala depresi. Ini yang diperiksa sedikit, cuma 20%-nya. Yang lain nggak diperiksa, meskipun mereka udah datang nih. Ya. Kemudian kanker paru pada laki-laki usia 45 tahun. Ini juga cuma sedikit yang diperiksa, gitu ya. Nah ini jadi cakupan pemeriksaannya itu bermasalah masih. Ya masih banyak yang belum lengkap. Nah kemudian CKG ini urusannya bukan ketemu, karena ketemu tanpa tata laksana nggak ada artinya kan. Nah sekarang kita lihat contoh saja, misalnya hipertensi. Dari CKG 2025 itu ketemulah 6,8 juta yang hipertensi. Pertanyaannya yang 6,8 ini berobat nggak? Nah itu sulit datanya. Yang kita tahu cuma dari 6,8 juta ini ada 2,4 juta yang datang pada CKG 2026, jadi ada pasangannya. Sisanya kita nggak tahu kemana. Bisa berobat ke swasta mana, cuma kita nggak tahu. Kita loss of contact dengan mereka. Nah, oke, sekarang kita lihat yang 2,4.
2,4 juta, ini yang sudah datang lagi, ternyata yang tekanan darahnya terkendali itu 1,1 juta, cuma setengah. Terkontrol, ya artinya cuma sedikit. Padahal kita berharap 70-80% terkontrol mestinya gitu ya. Ini sayang nih udah ketemu tapi terkontrolnya masih rendah. Nah, contoh berikutnya diabetes. Sama ceritanya. Ada 1 jutaan yang terdiagnosis diabetes pada CKG 2025, tapi yang kita bisa ikuti 340.000, sisanya nggak tahu kita. Bisa saja dia terkendali, cuma kita nggak tahu. Dan dari yang kita bisa ikuti, itu yang terkendali lumayan sebetulnya diabetes tuh, 70%-an. Ya, cuma kan yang tadi sisa yang nggak bisa kita ikuti ini kan jadi PR nih, kita nggak tahu mana. Nah, ini jadi kita cakupan CKG-nya sudah tinggi, sebetulnya paket pemeriksaannya komprehensif gitu ya. Kita menemukan kasus-kasus yang biasanya belum ketemu, tapi bagaimana tata laksananya? Ini tugas kita bersama dan tugas kita bersama untuk mendiskusikan strateginya gimana. Kenapa? Pertanyaannya kan begini, CKG ini kan mahal. Ini sebetulnya mahal kan, buat masyarakat gratis. Tapi kan sebetulnya dana dari pemerintahnya mahal kan. Nah, ini bermanfaat atau ya cuma angka statistik aja? Kita nggak mau dia jadi angka statistik kan, karena screening itu ada deteksi, kemudian ada tindak lanjut. Karena kalau kita hanya screening, kita hanya sampai angka statistik, yang nggak ada gunanya, ini semua jadinya pemborosan gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan bersama. Saya tidak memberi solusi di sini, tapi nanti kita diskusikan bersama bagaimana supaya CKG ini memang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, betapa angka-angka ini menunjukkan suatu cerita di balik angka-angka itu. Dan banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh Pak Iwan untuk kita bisa, insya Allah kita bisa diskusi bersama di siang hari ini. Walaupun mungkin kita tidak bisa menghadirkan solusinya, namun paling tidak pertanyaan-pertanyaan itu bisa hadir di kepala kita. Misalnya, kenapa di puskesmas tidak ikut, ada beberapa yang tidak ikut pedomannya katanya Pak Iwan. Terus kemudian kemana mereka yang tidak lanjut melakukan pengobatan gitu ya, drop-dropnya dari para pasien ini yang ditemukan di CKG lalu kemana. Dan yang terakhir yang paling jitu tadi sebagai penutup dari presentasi Pak Iwan adalah tindak lanjutnya apa setelah screening ini ya. Dan saya beranjak untuk melihat bagaimana partisipasi dan penerimaan masyarakat untuk di CKG ini. Tadi di presentasinya Dr. Oktaviana menyampaikan bahwa di Jakarta yang mau dan mandiri untuk memeriksakan hanya 1%. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana di Ibu Rizky ini bisa menyampaikan temuannya di lapangan mengenai bagaimana perspektif dari masyarakat. Apakah masyarakat itu mau dan lalu bagaimana? Waktu dan kesempatan 10 menit saya berikan kepada Bu Rizky. Silahkan. Deg-degan kalau dibilang 10 menit. Gimana ya? Oke, siap. Saya coba ya, makasih Bapak Ibu semua, selamat siang, selamat bergabung. Di belakang ada Bu Nyoman dari, Prof. Nyoman dari UNER, selamat bergabung juga. Kalau tadi Ibu dari Dinas DKI Jakarta cerita apa yang udah dilakukan ya, Dr. Oktavianus, Pak Iwan bilang bisa lihat data-datanya ya, soal kelengkapannya, berapa banyak yang dilaksana. Kalau saya mau bahas ininya nih Bapak Ibu, katanya 70 juta tahun ini ya, tahun depan itu harus 140 juta. Iya, tahunnya 130. Itu tahun depannya yang dilayani tahun ini harus dilayani lagi, karena kan setiap tahun ya dilakukan. Nah pertanyaannya, warga tuh tahu nggak sih gitu? Dan kalau tahu, mau nggak sih gitu? Sebenarnya gitu kan ya. Kalau yang di ruangan ini nih
nggak usah disuruh udah mau pasti aktif, bahkan mencari tahu. Nah, kita ngomong warga kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus nanti saya ada tambahan sedikit, jadi Mas izin ya, nanti saya akan lewat-lewat dikit dari sebelumnya. Tentang kenapa sih masyarakat perlu dilibatkan dalam desain, monitoring, dan evaluasi programnya. Gitu ya, Bapak Ibu izin 10 sampai dengan 2 jam kira-kira. Boleh next. Mas tadi Asrot, ya kerja. Oke. Ini saya ambil data dari rekan kita Drone Emprit. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Drone Emprit itu lembaga yang sering melakukan yang namanya social listening. Jadi mereka ambil data dari sosial media terus analisa. Ingat nggak CKG itu mulainya kapan? 10 Februari tahun, yang jawabnya benar dapat itu, kucing, gantungan kucing, dapat ya. Nah ini percakapannya menarik deh Bapak Ibu, yang izin boleh diri-diri ya, boleh, soalnya saya nggak kelihatan juga slide-nya. Ini yang biru, yang hijau, ini nih angka pemberitaan online. Yang bawah ini percakapan di medsos. Kalau Bapak Ibu lihat, ini 8 Februari, 9 Februari, 10 Februari, ini peak nih di hari pencanangan CKG. Tapi kalau dilihat, yang peak ini nih isinya berita online, yang itu isinya press release. Rilis yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan tentang hari itu ada launching CKG, diundang beberapa menteri gitu ya. Tapi kalau dilihat, nah ini kan, ini bentuk top down, ini berita yang dibuat oleh pemerintah, di push down gitu kan ke masyarakat. Ada CKG, udah di launching gitu ya. Tapi masyarakatnya ternyata nggak ngobrolin itu, nggak ada conversationnya, kecil gitu ya. Nah ini sebenarnya pola-pola yang kalau buat program sebesar ini dengan target sebesar ini perlu effort lebih banyak untuk bangun conversation di warga. Karena sebenarnya nanti yang pakai layanan ini siapa? Warga. CKG ini kan salah satu program quick win ya, pemerintah. Kalau dibandingin sama program quick win lain, yang saya nggak perlu sebut nama programnya, singkatannya aja, MBG. Itu di sininya rame banget Bapak Ibu. Walaupun mungkin sentimennya negatif gitu, ngomongin keracunan, tapi diperbincangkan, diomongin. Ibaratnya kalau di warung tuh orang ngomongin, MBG, parah ada yang keracunan loh gitu. Oh MBG di sana ada susunya, oh di sini ada uletnya gitu. Tapi diobrolin. Kalau CKG ini, kalau saya orang Betawi, anyep gitu. Agak senyap. Lanjut. Nah, terus kita coba bikin survei. Ini surveinya Nielsen, mereka rutin bikin omnibus survey setiap kuartal. Kuartal itu berarti 3 bulan sekali ya. Omnibus itu artinya semua orang, company, institusi yang mau survei bisa nitipin pertanyaan. Kita modal ada tabungan sedikit kasnya RCCI, terus sama teman-teman Podkesmas bikin survei ini di 6 kota besar. Memang bias kota besar gitu ya. Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, Bandung. Respondennya 2000-an, wawancaranya face to face gitu ya, dianalisa oleh teman-teman kita. Menarik deh Bapak Ibu, coba next. Nih, dari kuartal 1, kuartal 2 2025, kuartal 4 2025, kuartal 2 2026, yang tahu CKG tuh emang naik dari 10%, 18, 43, tapi ini mulai mentok nih, mulai saturated. Ini kalau nggak ada effort yang lebih akan ya segini-segini aja. Gitu ya. Jadi yang sampai sekarang ibaratnya nih yang nggak tahu masih setengahnya. Ingat loh ini tadi kota besar. Mana aja? Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan. Kebayang nggak? Daerah lain yang lebih remote, yang akses informasinya lebih terbatas. Mungkin angkanya jauh lebih rendah dari ini. Gitu ya. Terus kalau yang pernah juga pengetahuannya beda-beda nih. Ini bisa ditutup nggak? Keren banget. Ini nggak pernah dengar. Ini ada yang pernah dengar 19%, tapi nggak tahu kepanjangannya. Cuma dia pernah dengar CKG, tapi dia nggak tahu. Yang ini tahu kepanjangannya, cek kesehatan gratis, tapi nggak tahu ngaksesnya di mana. Yang beneran tahu nih CKG itu apa,
kepanjangan dari apa, mengaksesnya di mana cuma segini. Gitu ya, jadi nih PR besar. Next, udah 10 menit nih kayaknya. Sebenarnya kalau ditanya berminat apa enggak, warga Indonesia tuh bagus-bagus loh. Untuk semua program, rata-rata yang menyatakan berminat program apapun ya, ini observasi saya, mau imunisasi, mau CKG, mau apa, 60% itu biasanya mau. Gitu ya. Dan yang menarik ini nih, yang mau itu lebih banyak yang, jadi gini, kalau dia terpapar, kalau dia tahu, kemungkinan besar dia mau. Gitu ya. Jadi penting nih untuk ningkatin exposure. Nanti kalau lebih detail, boleh diskusi ya, ini saya biar cepat aja. Next. Ini nggak usah, ini kalau kata Basra nggak terlalu menarik. Yang menarik ini nih, kalau nggak mau, kenapa? Ini beberapa alasannya. Kalau saya buat orang program, ini yang saya liatin. Karena perbaikan programnya akan dimulai dari sini. 3 menit. Next. Oke, nah kesimpulannya, public awareness-nya tuh rendah, jadi perlu meningkatkan volume percakapan. Ini belum ngomongin strategi ya, bikin aja dulu apapun. Tapi kalau mau bikin yang bagus, harus diformulasi pesan yang resonate itu apa ya? Menimbulkan kesan gitu, nyambung, menyentuh hati gitu ya. Ringan, menarik, dan soft selling. Kayak apa sih Mbak Kiki yang soft selling? Kalau yang hard selling tuh yang modelnya gini, ayo CKG supaya sehat, supaya nggak sakit. Itu tuh orang udah nggak suka gitu, apalagi kalau bikinnya di sosial media, yang orang datang ke sosial media itu pengen lihat hiburan, terus diajarin, disuruh-suruh CKG gitu udah pasti males. Ini beberapa contoh next, yang kami coba bikin, Mas boleh next ya? Misalnya ini waktu lagi Justin Bieber konser gitu ya, kita coba pakai itu, coba riding the wave. Kalau lo lihat dia pas tenar-tenarnya waktu kecil, artinya lo udah harus cek. Ini untuk kaum middle age kayak kita ya. Ini kan dulu kalau yang tahu lagunya, ini ada musiknya ya. Background musiknya itu lagu yang baby baby oh gitu. Nah, itu. Tandanya udah harus ini. Ibu kan tadi joget-joget, nah udah harus ini, Bu. Segmen. Lanjut. Atau bikinnya model gini nih. Nah, ini banyak banget yang suka. Kalau di IG-nya RCCI, ini konten yang bilangnya kita top high performance ya. Jadi orang suka langsung liatin bintangnya dia apa, Gemini. Mas apa Mas bintangnya? Hah? Bintangnya apa Mas tuh? Pasti Pisces ya. Bakalan banyak baper, jadi harus cek kondisi imun. Dulu kita tanya Pak BGS apa ya? Oke, lanjut. Nah, yang lain soal formulasi pesan, karena kita fokus ke edukasinya ya. Manfaat CKG yang ditangkap publik tuh terlalu umum gitu, supaya sehat apa gitu. Saya pernah nggak ngeliat itu, yang 1 menit itu. Nggak apa-apa ya lewat dikit ya Mbak. Oke. Katanya janji sehat untuk orang yang lagi baik-baik aja, menarik nggak? Enggak kan ya? Ibu nanti sehat. Harusnya sehat gitu, nggak terlalu menarik. Nah, CKG ini tuh kan solusi, tadi Pak Iwan cerita ya, ini solusi nih. Kita tuh anehnya, kita jualan solusi, jualan barang, tapi nggak jelasin dulu masalah yang mau diatasi dengan solusi ini tuh apa gitu. Imunisasi sama penyakitnya, kita jualan solusinya, vaksin itu nggak jelasin, nggak bangun awareness soal problemnya. Jadi sebenarnya CKG itu kalau mau bisa terintegrasi sama masing-masing program. Contoh, misalnya ada 21.000 perempuan meninggal setiap tahunnya karena kanker serviks. Kanker serviks tuh pembunuh nomor 2 perempuan loh. Jadi yang bunuhin kita tuh kanker serviks. Tapi itu kalau diketahui dini bisa dicegah loh. Nah, CKG. Jadi mulai dengan problemnya dulu, terus solusi, jangan jualan solusi. Ini kalau dari kacamata program gitu. Oke, yang ini udah selesai. Tapi saya sebenarnya ada satu isu lagi soal ini. Tadi soal komunikasi. Yang lain yang menurut saya problem untuk program-program kesehatan, termasuk program yang lain, ini nih. Nggak pernah mau ngajak masyarakat ngobrol, nggak pernah mau dengar perspektif masyarakat.
Padahal programnya buat masyarakat, tapi desainnya dibikin di ruangan sama ahli-ahli, orang-orang hebat di atas meja, gitu ya. Saya mau share sedikit apa yang terjadi di awal desain CKG dan apa yang teman-teman civil society lakukan yang akhirnya lumayan jadi game changer kalau menurut saya di isu CKG. Next, saya coba cepet ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, waktu CKG di launching, syaratnya itu apa? Ulang tahun. Satu lagi, harus download aplikasi Matu Sehat. Waktu itu kita langsung serius. Tapi nggak ada yang mau denger, iya ini nanti jadi terekam semua ya. Omongan kita nggak didengar, akhirnya kita punya uang 20 juta. Ini dana kita sendiri Bapak Ibu, kita coba tes. Segampang apa sih orang ngedownload aplikasi Satu Sehat? Beneran nggak sih kalau harus pakai aplikasi Satu Sehat, orang yang mau akhirnya beneran bisa CKG nggak? Oke, next Bas, kita cepat aja kayaknya. Ini tepuk tangan dong buat para kontributor yang nggak dibayar. Ada yang mukanya di sini nggak? Nah, ini teman-teman urunan mau jadi enumerator, cuma dikasih uang transport kecil, tapi semua mau kontribusi, keren. Lanjut. Ini sampelnya lumayan ya, ada Indonesia Barat, Tengah, Timur, lanjut. Ini juga respondennya selalu perempuan lebih aktif ya. Terus ini usia, terus jenis pekerjaannya juga lumayan beragam, lanjut. Nah, yang nggak pernah denger aja jumlahnya besar ya. Jadi mereka tuh rata-rata taunya si aplikasi Satu Sehat Mobile itu buat COVID dulu. Zaman Peduli Lindungi. Dan kalau itu yang orang tahu nggak terlalu menarik ya. Lanjut. Ada 301 orang yang kita ajak untuk pre-testing, ngedownload, ngisi sampai selesai. Login segala macam. Dari 300 sampai berhasil unduh, sampai berhasil masuk, berhasil ngisi screening, dari 300, sisanya berapa? 53 orang. Rugi nggak kalau kita yang punya program? Artinya si aplikasi ini kok jadi malah menghambat orang buat CKG. Lanjut. Nih, yang tidak berhasil install itu karena waktu yang dibutuhin hampir 8 menit ya. 7,5 menit. Yang berhasil 4 menit. Saya kalau 7,5 udah banting HP kali. Lama banget ya kan. Nih kendalanya koneksi, memori terlalu sulit, kuota internet habis. Ingat loh, kita ngomong orang Indonesia yang di Ambon, di Maluku, di Fak-Fak ya. Lanjut. Terus nih kendala utama. Ini nggak usah orang di daerah kita aja lupa melulu ya nggak? Salah email, tidak hafal nomor HP, terlalu sulit, masalah NIK nggak hafal, biometriknya error, macam-macam. Lanjut, nih sampai kita fotoin supaya percaya. Lanjut. Ini yang screening ya, kan di CKG harus unduh terus screening. Ini juga masalah, lama banget, nggak bisa nentuin tanggal screening, terus nentuin lokasinya nggak bisa, hang, server error, macam-macam. Lanjut, balik. Nah, di pertemuan dengan teman-teman Kementerian Kesehatan akhirnya kita ngomong, apa iya mau tetap kekeh, kalau orang Sunda bilangnya kekeh, dengan mensyaratkan orang harus daftar lewat aplikasi Satu Sehat. Akhirnya diganti, alhamdulillah. Itu pentingnya untuk dengerin suara dari masyarakat. Make sense nggak sih apa yang kita rencanain tuh untuk diimplementasiin, termasuk soal ulang tahun. Kita juga salah satu yang nolak, susah banget. Karena waktu itu asumsinya teman-teman Kementerian Kesehatan begitu dibilang CKG gratis, warga akan berbondong-bondong sampai puskesmas kepenuhan. Jadi dibatasi, hanya boleh saat dia ulang tahun. Nggak ada yang datang Bapak Ibu, sepi. Akhirnya dibuka. Next, ini slide terakhir. Jadi saya cuma pesan bahwa program apapun karena yang beneficiariesnya itu masyarakat, penting banget untuk ngobrol sama masyarakat, untuk kasih ruang buat orang untuk kasih input, kasih masukan baik dalam desain, monitoring sampai dengan evaluasinya. Jadi kita nggak ngulangin berbagai program yang hari ini ganti-ganti kepalanya tapi tetap aja amburadul. Itu sekian dari saya, makasih banyak.
Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Mbak Kiki. Luar biasa, memang sangat sulit untuk memotong karena memang datanya sangat bagus dan sangat bermanfaat. Dan insya Allah masukan dan insight yang sudah dilakukan oleh RCCI ini dengan para enumeratornya yang volunteer tadi tidak akan sia-sia dan akan kita pergunakan juga untuk tidak hanya di CKG ya, untuk melihat program-program selanjutnya. Baik, nah, waktunya Mas Basra sepertinya sudah diambil sama Mbak Kiki ini. Tapi tidak, saya akan memberikan kesempatan kembali kepada Mas Basra untuk menyampaikan, kita akan mendengar, karena ini perspektif yang luar biasa penting juga, yaitu bagaimana perspektif komunitas dan cerita dari lapangan. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Basra, silakan. Makasih banyak Bu. Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Saya ini agak tertekan, waktunya 10 menit, amanahnya dari teman-teman Puskesmas. Ini yang saya bikin agak tertekan, boleh slide-nya ditampilkan? Oh iya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Basra, kalau susah ingat aja Basreng, gampang ya. Saya kebagian ini Bapak Ibu, cerita analisa cepat, nanti ada lengkapnya, cepat karena baru dirilis 2 hari lalu, langsung dianalisis 48 jam, aspirasi teman-teman Puskesmas dalam pelaksanaan CKG. Kalau tadi Bu Kiki banyak dari warga, saya melengkapi dari perspektif teman-teman pelaku di lapangan, teman-teman Puskesmas. Nah Bapak Ibu, dalam 2 hari, 48 jam, itu 2.000 orang ngisi. Ini pelaku Puskesmas semua. Ya, 32 provinsi dari 38 provinsi, 177 kabupaten kota, 43 pertanyaan. Tepuk tangan dulu buat teman-teman Puskesmas. Saya mau kasih gambaran gini, survei ini mungkin nggak representatif ataupun bisa kita ambil kesimpulan semata. Tapi ini indikatif dari cerita-cerita teman-teman Puskesmas dan ini saya lihat lumayan cocok menjawab dari Dinas Kesehatan, dari Rekonstra dan dari RCCI. Kita akan lihat cepat ya. Ini analisanya dari kuanti dan kualinya. Nah Bapak Ibu, tentu saya nggak sendiri, ini data banyak. Saya mau dadah-dadah ke teman-teman, mungkin ada yang di Zoom, ini orang-orang yang terlibat. Ya, ini ada Bu Ami, teman-teman Puskesmas, Mas Tri, Mas Metal, Puskesmas dari Jember, Universitas Jember, Bu Arinda, Bu Vivi, Bu Ratna, Bu Lila, Bu Andros, Mbak Intan, Teh Muti, Bu Rani sama Bu Deni. Jadi saya nggak ngerjain ini sendiri. Ya, nah ini kalau mau lihat responden kita, biar nanti kita dapat gambaran representatif apa enggak gitu ya. Ini DKI cuma 2% Bu, tadi saya kasih bocoran ya. Banyak nih di Jawa Barat. Ini Tasik ini 500 sendiri. Saya makasih sama Kang Hendra. Langsung dimobilisasi, saya senang tuh, WA saya itu sampai diblokir sama WhatsApp, karena saya japrin semua kepala dinas, kepala bidang, Katim, Kapus, Bu, ajak Bu, isi Bu semua, 24 jam WA saya keblokir. Tapi kita senang, artinya teman-teman punya semangat untuk memperbaiki di lapangan teman-teman Puskesmas. Yang nggak ada tuh provinsi cuma Bengkulu, Babel, Sulbar, Sultra, Papsel sama Papua Pegunungan. Ya, jadi lumayan lah ya kalau mau kita lihat cerita di lapangan. Kalau pakai kategorisasi pulau ya proporsinya banyak di Jawa lah ya pasti sesuai dengan populasi. Nah ini latar belakang profesi, saya mau cerita sedikit soal ini nih. 77% tenaga klinis, dokter, kapuskes, bidan, perawat. Nah yang 23% ini menarik. 23% ini saya pikir oh mungkin siapa ya gitu, pas dicek supir ambulans, kabak TU, petugas kebersihan, ini terlibat di CKG, percaya nggak percaya, silahkan diverifikasi. Tapi kami udah verifikasi betul. Nah, kalau ngomongin bidan, kemarin ada masukan dari teman-teman Jember, Dok tambahin soal peran, karena kalau di CKG ini bukan soal profesinya apa, tapi perannya apa. Ya lumayan representatif lah ya, yang pengobatan, dokter, dan lain sebagainya itu lumayan representatif. Jadi, dan kalau ngomongin profil responden kita, jam terbangnya udah 12 bulan. Ngerjain CKG, jadi ya lumayan lah kita dapat cerita yang lebih lengkap. Nah saya langsung masuk ke temuan aja. Nah ini nomor 1 Bapak Ibu, ini sebenarnya kita udah tahu, tapi saya tekanin lagi. Ini yang paling didorong sama teman-teman Puskesmas. Aplikasi input data asik sering bermasalah. Bapak Ibu ini bukan main-main, 83% setuju. Ya, dan kalau kita bandingkan ada 2 pertanyaan sebetulnya soal cara pakai asiknya sama kendala teknisnya. Mayoritas sebenarnya udah ngerti cara pakai asiknya, nggak ada masalah. Cuma masalah kendala teknis, coba lihat kutipannya. CKG tidak connect ke RME sehingga terjadi kerja ulang. Nomor 2 nih yang paling menurut saya lumayan mengkhawatirkan. Sistem maintenance saat jam kerja karena dipakai barengan, akhirnya mereka harus baru input di malam hari. Malam hari Bapak Ibu. Ini nomor 2, lihat karena input data lembur udah jadi kebiasaan sehari-hari. Nilainya Bapak Ibu seberapa sering tugas CKG administrasi di luar jam kerja? 78% itu jawabnya sering.
ada yang setiap hari bahkan gitu. Dan 58% ada pertanyaan probingnya, itu harus bilang bahwa harus input data yang sama berulang kali. Sebenarnya ini temuan yang udah common, tapi saya cek lagi, oh jangan-jangan data ini nih yang jam luar kerja, itu mungkin cuma di beberapa daerah, saya bandingin lah region Jawa sama non-Jawa, sama sih proporsinya. Jadi memang ini masalah struktural teman-teman. Ini masalah yang harus jadi catatan buat teman-teman Kementerian Kesehatan nih, soal C-Asik. Nah, kan orang suka nanya, emang puskesmas kerjanya apa? Gitu, gambaran kerja kita coba tanya beberapa hal. Satu soal persepsi mereka terkait SDM. Hanya 29% yang bilang ini cukup SDM kita bisa jalan kok dengan CKG. Hanya 32% yang bilang bahwa bisa kok jalanin CKG tanpa mengganggu program lain. Nomor 3, ini ditanya berapa lama sih memang CKG? Ya 23% ini yang paling banyak, proporsi yang paling banyak itu bilang kurang dari 30 menit. Nah ini indikatif juga nih teman-teman. Kalau kita waktu pengalaman bantu pretest simulasi CKG itu 30 menit sebenarnya harusnya nggak beres. Jadi ini pasti nggak lengkap nih menjawab pertanyaan Pak Iwan ya. Sebenarnya jawabannya Pak Iwan. Nah tapi kalau ngelihat kapasitas loadnya, itu kapasitas harinya mereka yang paling banyak tuh lebih dari 100. Ini bareng sama kayak punya teman-teman DKI ya. Nah kan ditanya nih, emang kalau terdampak, apa yang sering terdampak gitu kan? Poli umum paling banyak. Ini kan layanan paling krusial nih, poli umum. Kalau bagi masyarakat yang menarik bukan CKG loh, poli umum loh kan berobat kan? Berobat. Terus ada yang bilang posyandu, saya tanya, saya probing kan kita verifikasi berjenjang. Posyandu kan bisa CKG, enggak dok, masalahnya kan yang datang ke posyandu tuh orangnya itu lagi. Kita kan ngejar kepala. Jadi kita nggak bisa posyandu karena harus ngejar CKG, nyari sasaran baru, Bapak Ibu. Itu gambaran beban kerja teman-teman di puskesmas. Nah, ini menjawab punya Pak Iwan nih. Pak Iwan bilang tadi datanya nggak lengkap, yang lengkap itu aja. Kita tanya nih sama teman-teman puskesmas, kira-kira pemeriksaan apa yang paling sering benar-benar dilakukan lengkap ya, lengkap. Kita kasih kategori pemeriksaannya. Ini top 4-nya, sama lah kayak Pak Iwan. Tekanan darah, berat badan tinggi badan, anamnesis sama gula darah. Memang ini aja. Yang paling sering gak lengkap, ini kadar CO dikonfirm. Hah? Kadar CO ini yang yang ditiup, bukan spirometri, yang nikotin analyzer itu, ya, yang CO itu paling sering lewatin. Colok dubur, EKG loh. EKG ini kan esensial loh kalau kita ngomongin kardiovaskular dan juga USG. Nah, kita tanya, tapi ini bukan analisis sebab akibat ya. Jadi kita tanya, mereka milih multi check, terus alasannya apa? Lihat nih, kalau EKG USG, 1 alatnya tidak tersedia, kedua karena mereka bilang kami kegiatannya di luar gedung. Nomor 2 colok dubur, CO, IVA, mereka menolak. Kolesterol kan maksudnya nggak mahal ya. Reagen BMHP habis, nah makanya saya mau bahas BMHP habis ini. Bapak Ibu, teman-teman puskesmas bilang senjata tempur mereka nggak siap. 70% bilang alat kesehatannya bermasalah. Coba Bapak Ibu ditanya ketersediaan alat kesehatan saya itu ada lengkap, ada tapi tidak lengkap, ada tapi rusak atau tidak tersedia. 77% jawab ada tapi tidak lengkap, ada tapi tidak rusak atau tidak tersedia. Oh itu kan alatnya, BMHP-nya gimana? 61% nggak setuju kalau dibilang alat BMHP-nya cukup tersedia. Tapi dibilang sebenarnya ada dok, dikirim dari pusat ke daerah. Tahun ini tapi baru sampai bulan Juni. Tahun ini Bapak Ibu, tahun ini pelaksanaan CKG dari bulan apa? Baru nyampe di bulan Juni. Harusnya untuk program rutin harusnya dari awal tahun dong dok. Terus dia bilang nih, ini juga mengkhawatirkan nih Pak Iwan. Profil lipid kita cuma ada LDL aja, HDL-nya nggak ada reagennya. Jadi mohon maaf. Jadi nanti pas kami input LDL-nya benar, HDL-nya nggak benar. Kita isi asal atau kita normalin. Ini kan pertimbangan untuk kebijakan mengerikan ini untuk ngelihat rasio LDL, HDL dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ya, kita lanjut ya. Nah, ini juga temuan yang kami lihat penting, kejar target kepala. Itu fokusnya teman-teman puskesmas setiap harinya. Cuma 21% yang merasa ini targetnya rasional. Nih, mereka bilang nih, ada gambarnya kuda. Kami kejar target, jumlah CKG seperti ngejar kuda liar. Hanya jumlah saja tanpa melihat kualitas datanya. Bapak Ibu, ini jadi catatan penting buat teman-teman di lapangan yang bisa jadi pertimbangan ke depan. Nah, kan kita suka kebayang, emang orang puskesmas kemana sih nyari orang CKG? Kita tanya tuh, dibandingkan kegiatan luar gedung, misalnya ke rumah atau komunitas, pelaksanaan CKG gimana?
55% bilang mereka mayoritas keluar gedung. Ya. Nah, ini mau ngelihat respon partisipasi masyarakat dari sisi puskesmas, kita jadikan proxy gitu ya. Mereka bilang masyarakat yang paham itu hanya 35% cara daftarnya. Kedua, mereka bilang yang ngerti pakai status atau chatbot cuma 27%. Yang 27% responden ya, sorry ini 27 responden ya. 21% responden bilang bahwa masyarakat itu nggak ngisi screening mandiri. Ini dua ini bagi teman-teman puskesmas ini jadi beban. Karena mereka yang harus nginput. Mereka ngomong akhirnya, warga nggak mau daftar. Jadi akhirnya kita yang perlu bantuin. Jadi kerja 2 kali lagi. Jadi nggak screening mandiri sebetulnya, screening nakes. Nah, lalu ditanya kan, ada nggak yang pernah nerima keluhan gitu ya? 44% bilang pernah nerima keluhan. Kita kategorisasi open questionnya. Pertanyaannya apa sih? Keluhan mereka apa sih soal CKG? Gitu ya, mereka bilang waktu pelayanan dan antrian lama. Pemeriksaan dinilai tidak lengkap dan terbatas. Ketiga, takut dan tidak membutuhkan CKG. Nah kalau yang nomor ini mungkin urusannya nanti komunikasi nih. Nah yang dua ini nih yang agak bahaya, ini urusannya program nih. Antrian lama, kedua pemeriksaan dinilai tidak lengkap. Coba lihat, saya kutip satu. Percuma kalau cuma dapat GDS, pengennya ada asam urat, HDL, HbA1c, EKG. Jadi ada ekspektasi sebenarnya dari teman-teman puskesmas. Saya tambah dikit lagi ya, Buit ya, dikit lagi terakhir. Ya. Nah, kami nanya lah, kami iseng-iseng tanya, Pak, Bu, seberapa yakin Anda dengan program CKG desain yang sekarang nih bisa dipertahankan jangka panjang? Itu 78% ragu, ragu. Ini bisa berlanjut dengan desain yang ini ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu di angka yang sama, walaupun ini pertanyaan berbeda, mereka punya tone yang positif. Kami tahu kok ini penting, ini bagus, kami senang ada program ini. Tapi kalau desainnya begini, kayaknya agak sulit. Ini suara dari teman-teman puskesmas ya. Nah, Bapak Ibu ini terakhir, ada 3 catatan, 1 adalah tantangan, kedua adalah masukan, ketiga apresiasi dari nakes. Pertama catatan tantangan, ya. Catatan tantangan kami minta open question, coba deh sebutin deh 1 tantangan terbesar Bapak Ibu untuk menjalankan CKG. Itu kalau dikategorisasi, balik lagi, masalah apa? Aplikasi. Nomor 2, targetnya tidak realistis. Ketiga, masalah SDM, ini kutipannya. Alat nggak tersedia tapi tetap dikejar target kuantitas. Sering lembur saat entry tertekan target entry yang harus dicapai setiap hari. Tuntutan tinggi tapi SDM tidak ditambah sementara laporan dan audit makin banyak. Dan terakhir, input data CKG sangat merepotkan, banyak pertanyaan, terkendala internet, dan ASIC sering error dan NIK bermasalah. Nah kalau ngomongin masukan perbaikan, ini masukan teman-teman di puskesmas buat kita semua diskusiin. Nomor 1, aplikasinya minta dong disederhanain inputnya. Itu ya, aplikasi disederhanain dan nggak perlu input yang sama berulang kali, masa datanya itu aja tapi kita input di banyak aplikasi. Nomor 2, targetnya yang realistis dong, fokus sama kualitas. Dan terakhir, coba ditambah dong SDM-nya, kurang ini ganggu pelayanan. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini kalau ditanya, Bapak Ibu coba dong kalau ada satu yang, ini maaf ini pertanyaannya bukan ini nih. Satu yang menurut Bapak Ibu baik dari pelaksanaan CKG, sebutin gitu ya. Mereka bilang, ini bagus loh. Mereka bilang ini bagus, deteksi dini, screening hipertensi, orang jadi ketahuan sakit. Kedua soal outreach, program ini bisa bantu jangkau orang-orang yang nggak pernah kami jangkau sebelumnya. Dan yang terakhir, ngomongin penggunaan aplikasi sebenarnya udah bagus, cuma kami kekurangan pegawai. Ini catatan penting. Itu dari kami, terakhir kami punya lagunya The Massive, ini dari teman-teman puskesmas bilang, lagunya gini, tak ada CKG yang terlahir sempurna. Ayo Bapak Ibu, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Sampai situ aja. Kenapa nggak selesai? Karena kita belum saatnya bersyukur, ini masih masih banyak yang perlu diperbaiki Bapak Ibu. Moga-moga pemantik ini jadi bahan diskusi kita ke depan. Kami senang bisa terlibat. Salam dari teman-teman yang di puskesmas mengisi ini. Moga-moga ini bisa jadi pertimbangan diskusi buat perbaikan CKG ke depan. Masya Allah, luar biasa Mas Basra. Terima kasih banyak atas presentasinya dan kerja kerasnya dari teman-teman semua dari Portkesmas. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau CKG ini baru berjalan selama 2 tahun ya. Dan
pastinya belum sempurna. Dan tentunya kami berharap bahwa apa yang angka-angka sudah ditampilkan di sini adalah sebagai hadiah. Hadiah untuk feedback kepada kita semua untuk bisa memperbaiki dan saling membantu. Untuk itu saya sekarang ingin membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ada di dalam ruangan ini untuk bisa bertanya kepada para panelis, dan juga nanti kalaupun misalnya ada Bapak dan Ibu yang ada di online, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tolong masukkan di ruang chat. Mohon maaf sebentar. Oh ya. Oh, ternyata panitia sudah menyiapkan Mentimeter untuk di ruangan ini dan juga untuk di daring ya. Baik, untuk kita melihat lagi bagaimana respon dari Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh ditayangkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengikuti participation QR code-nya untuk bisa menjawab. Sudah mengikuti, sudah dapat semuanya? Sudah? Sudah? Yang di Zoom juga sudah mengikuti? Semoga sudah bisa mengikuti untuk QR code-nya. Sudah? Ada yang mendapatkan kendala untuk mengikuti QR code ini? Masih ada yang belum? Kami beri kesempatan dulu. Baik, pertanyaannya bisa ditayangkan? Baik, pertanyaan pertama adalah satu kata yang muncul di kepala ketika mendengar CKG. Oh, cek gratis yang paling besar di situ terlihat, deteksi dini. Apakah berubah dalam waktu 5 detik? Naik terus respondennya. Gratis yang paling banyak. Ada kata lelah. Ada capek. Bu Kiki itu. Ya, 70 dari 81. 71. Luar biasa. Baik, apakah kita akan beralih untuk pertanyaan kedua? Next question. Nah, CKG, G-nya apa versi kamu? G loh, jadinya gapek. Mas Basra ganteng. Amin. Parah banget. Untung gak ada namanya ya. Oh, parah banget. Serius? Oh iya. Waduh, kacau. Gaul. Gumoh. Gumoh nih bahasa Jawa ini. Gratis. Gratisnya pakai S apa? Oke. Next question. Boleh ditayangkan yang pertanyaan ketiga. Nah, CKG ini hanya screening atau treatment? Screening dong. 88% langsung naik. Wah, tindak lanjutnya naik 10%.
Oke, baik Bapak dan Ibu semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini, luar biasa hasilnya. Kita bisa melihat tadi betapa CKG ini sekarang paling tidak melalui forum ini Bapak dan Ibu sudah makin mengenal lebih dekat lagi dengan cek kesehatan gratis. Tadi terbukti dari kata-katanya, G itu tidak hanya gratis tapi juga banyak ya, gaul dan yang lain-lain. Baik, saya buka kesempatan untuk kepada Bapak Ibu, mungkin sudah ada pertanyaan yang sudah ada di kepala dari tadi untuk ditanyakan kepada para narasumber. Kesempatan yang langka ini bisa berbicara dengan Bapak dan Ibu yang ada di depan. Silahkan. Mas Dodi ya? Mas Sultra ya? Gimana? Baik, terima kasih banyak. Saya Cornelius dari Clinton Health Access Initiative. Pertama-tama terima kasih banyak, insight-nya sangat menarik. Saya ingin bertanya sebenarnya, karena basic pendidikan saya epidemiologi dan tadi dijelaskan bahwa banyak yang lost to follow up. Ketika beberapa screening kemudian lost to follow up tidak sampai pada diagnosis dan pengobatan. Dan di presentasi sebelumnya ada terkait dengan di DKI Jakarta dilakukan juga ada kegiatan monitoring yang rutin dilakukan. Nah, tentunya kita sudah mengetahui banyak yang di screening, banyak yang lost to follow up, kemudian kita juga melakukan monitoring rutin per bulan. Nah, yang saya izin bertanya kira-kira dalam kegiatan monitoring ini apakah hanya dilakukan monitoring terkait dengan jumlah yang di screening atau juga terkait dengan informasi kualitatif seperti yang tadi disampaikan, alasan tidak mengikuti screening atau alasan terkait dengan kepatuhan atau adherence, apakah juga dipetakan informasi seperti ini dan kira-kira apa tindak lanjutnya setelah itu. Terima kasih banyak. Baik, selamat siang. Saya Rini Mutahar dari Unsri. Menarik sekali apa yang sudah tadi disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu di depan tadi. Cuma saya pengen tadi ada satu mungkin yang saya agak tertarik mungkin mengenai literasi dari masyarakat ya, mengenai tadi sudah dipaparkan oleh Bu Kiki bahwa kita masih sangat rendah. Nah, kira-kira strategi yang seperti apa yang harus kita lakukan di masyarakat kita, karena kan kita ini sangat beragam gitu, strategi komunikasi seperti apa yang mesti yang lebih efektif. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Oh, langsung 3. Kalau kita kumpulkan sini. Baik, terima kasih. Saya izin nyontek dulu pertanyaannya. Biar tidak salah. Baik, terima kasih. Saya Anang Suryana dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kebetulan saya juga pas mendengar terkait dengan diskusi CKG, saya sangat tertarik sekali. Kebetulan di kami mengawal PHTC, Program Hasil Terbaik Cepat. Ada 3 isu yang kami kawal, CKG salah satunya, kemudian penurunan angka TB, kemudian yang satunya lagi terkait dengan pembangunan rumah sakit atau RSUD. Saya sangat menarik sekali, memang dinamikanya terkait dengan CKG, saya tidak menyebutnya banyak sekali, tetapi ada beberapa dinamika di lapangan dan tadi sudah dibahas oleh semua para pembicara. Nah, kalau tadi terkait dengan ada BMHP yang saya garis bawahi, itu katanya terjadi delay pasokan ke daerah. Nah, saya mencatat dari hasil diskusi dengan Kementerian Kesehatan, yang saya garis bawahi adalah Kementerian Kesehatan saat ini mengimplementasikan terkait dengan SMILE. Jadi dari 10.000 kurang lebihnya puskesmas itu diharapkan menggunakan aplikasi terkait dengan obat tersebut ataupun BMHP. Mohon maaf ya, BMHP itu. Saya kira nanti harus dijejaki lagi bagaimana implementasi dengan Kementerian Kesehatan.
Kemudian yang saya tadi garis bawahi lagi adalah target di 2026 ini itu tadi menyebutkan itu 130 ya. Nah, saya mungkin menggarisbawahi lagi bahwa targetnya itu sekarang 132 juta. Jadi, nah kebetulan saya nyontek lagi takut keliru. Saya gemetar kalau sebentar. Kebetulan ada tadi habis dengan WA-an dengan apa teman. Tadi capaiannya itu terkait dengan di capaian di sekarang kalau skala nasional itu per 29 Juli itu kan 71 ya sekarang. Kemudian dari target 132 juta saya menyebutnya yang tadi itu sudah saya kira sudah selaras inline dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ini ada gapnya sekitar capaian sekitar 53%, tetapi terdapat gap sekitar 60 juta untuk mencapai di akhir Desember. Nah, kalau tadi terkait dengan tindak lanjut CKG itu secara klinisnya ke puskesmas, saya kira Kementerian Kesehatan juga sudah membuat pedoman, tapi secara detailnya saya belum membaca karena ada berapa hari harus ditindaklanjuti oleh puskesmas. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana strateginya? Tadi kan berbagai pembicara sudah menyampaikan beberapa isu, dinamika untuk mencapai angka 60 juta, 8, bagaimana strateginya dari sisi komunikasi, kemudian dari sisi kebijakannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Arinda, perwakilan dari Puskesmas, memang saya kerja di Puskesmas, jadi mau menyampaikan sedikit banyak yang tadi memang disampaikan di dalam survei tersebut. Memang benar bahwa CKG itu cukup membebani petugas di Puskesmas, karena kan kita juga kegiatan Puskesmas itu kan hampir seluruh program itu terbebani di Puskesmas. Jadi tidak hanya CKG saja. Saya ingin memberikan mungkin sedikit masukan juga yang mungkin nanti bisa disampaikan ke Kementerian Kesehatan bahwa CKG saat ini itu belum terintegrasi dengan data Dukcapil. Jadi kalau misalkan kita entry, itu terkadang NIK yang kita masukkan itu sebenarnya sudah sama dengan KK. Tapi datanya itu menjadi tidak valid dan tidak bisa di-entry. Karena data tersebut di dalam sistem CKG-nya itu tidak valid, sehingga saya mengusulkan supaya CKG itu terkoneksi dengan data dari Dukcapil, seperti itu. Seperti waktu kita zaman COVID dulu, kalau kita masukkan NIK, itu nama semua alamat sudah keluar semua. Tapi sekarang itu enggak, kalau CKG itu ngentri satu-satu, NIK-nya masukkan, namanya masukkan, alamatnya masukkan. Kalau enggak sama, itu tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Seperti itu yang kami hadapi kendala di lapangan. Ini memang teknis, tapi saya rasa Kementerian Kesehatan perlu tahu. Yang kedua, terkait dengan BMHP itu juga betul. Seharusnya BMHP itu hadirnya mungkin di akhir tahun, misalnya nanti tahun 2027 itu Desember harusnya udah datang, karena kan Januari kita sudah mulai running CKG. Tapi yang kami alami memang betul yang tadi, itu di pertengahan tahun atau itu Mei kalau nggak salah. Iya, padahal kita kan masih Jawa ya, belum yang lagi yang di luar Jawa, Jawa Timur, Madiun. Iya, jadi memang betul tadi dan itu pun terbatas ya, dari misalnya cek gula, kolesterol itu pun juga terbatas. Sedangkan kan masyarakat berharapnya semuanya itu diperiksa. Misalnya, oh cuma ada gula Pak, lah yang lainnya nggak bisa Bu, pasti seperti itu. Padahal harapannya kan mereka pengennya tiga-tiganya, gula iya, kolesterol iya, asam urat iya. Tapi kebanyakan yang harganya murah itu kan gula ya, cek gula itu yang paling banyak kita. Tapi kalau yang kolesterol sama asam urat itu memang terbatas. Seperti itu, harapannya itu semuanya itu pengennya tercover, cuman kan memang BMHP-nya tidak disupport seperti itu. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Siti Badriah dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Mungkin saya mewakili akademisi, tapi saya juga pelaku CKG, Bu. Ya, jadi ya betul. Jadi kita pelaksana CKG dari 2025 sampai dengan 2026 ini kurang lebih 8.000 yang kita CKG di komunitas kampus, wilayah sekitar sampai dengan Germas kerjasama dengan Komisi 9 dari wilayah Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Mungkin menarik apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu. Berarti kalau saya lihat dari slide yang pertama sudah terbangun ekosistem inovasi mulai dari promosi, pelayanan sampai digitalisasi. Di slide ketiga saya melihat target 2026 itu memang kalau saya lihat sangat bersemangat ya DKI Jakarta ya. Berarti kalau tadi saya lihat kalau tidak salah baca lagi ya Bu. 46% ya, berarti tiap harinya itu 14.000 dan di Dekeskeding ke Puskesmas itu 200 sampai 300 peserta per hari ya Bu ya. Mungkin barangkali Ibu ada strategi bagaimana Ibu memastikan bahwa dengan capaian yang tinggi, angka yang dimasukkan itu adalah valid, bukan hanya mengejar target, karena isu yang sekarang juga termasuk anomali data begitu ya. Nah kemudian yang kedua terkait yang Pak Iwan sampaikan tadi, bagaimana supaya dari target, apakah ada strategi lain bahwa yang dilayani juga itu ditindaklanjuti, karena tadi di slide-nya terakhir Pak Iwan bukan apa-apa kalau tidak ditindaklanjuti hasilnya. Itu saja barangkali Ibu, barangkali nanti inovasi Ibu bagus dan bisa direplikasi bukan hanya dari Puskesmas tapi juga kami juga sebagai pelaksana CKG. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk para penanya, Masya Allah luar biasa. Dan pastinya di online, di Zoom ada juga yang bertanya, dan tetapi saya ingin mengulang kembali sebelum kita lupa pertanyaannya, terutama untuk Ibu Oktaviana ya. Pertanyaan dari Bapak Cornelius dan juga dari Ibu Siti Badriah. Pertama pertanyaan mengenai loss of follow up dan bagaimana monitoring rutin yang dilakukan di Dinkes Jakarta mengenai untuk jumlah screening, apakah juga dilakukan monitoring dari informasi kualitatif mengenai alasan kepatuhannya gitu ya, dan juga lanjut dengan strategi untuk pencapaian target dan untuk pencapaian bagaimana melanjutkan dari hasil screening yang sudah ada. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Kalau Pak Cornelius, jadi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI dari Dinas Kesehatan, itu kita lakukan setiap 2 minggu sekali dan sebulan sekali, baik ke kabupaten kota maupun ke puskesmas. Jadi yang kami monitoring itu 3. Yang pertama terkait dengan target, biasanya kita tapering, jadi kita grading juga. Lalu yang kedua adalah mengenai kendala yang sedang atau yang dihadapi oleh teman-teman di layanan. Lalu yang berikutnya adalah strategi. Apa strategi dari teman-teman puskesmas maupun suku dinas untuk mencapai target? Mungkin itu bisa menjawab ya dari pertanyaan dari Ibu Siti Badriah. Jadi untuk pencapaian target seperti apa? Nah, karena target kita memang tinggi juga di DKI Jakarta, 200 sampai 300 per hari. Jadi ini yang kita sampaikan pada saat kita monitoring dan evaluasi secara berkala itu setiap 2 minggu atau 1 bulan itu kita lakukan hal itu. Jadi targetnya kita lakukan sasaran prioritas biasanya. Jadi sasaran prioritas per TW. Jadi TW 1, 2, 3 dan 4. Jadi TW 1 itu kita ada sasaran prioritasnya, itu biasanya adalah dari pegawai sendiri, dari keluarganya, lalu juga itu juga ada dari ASN. Jadi kita tapering. Semua sasaran prioritas itu ada di setiap TW. Nanti kayak di TW 3 ini kita prioritasnya di anak sekolah. Nanti akan berubah lagi di TW yang lain dan kita masukkan juga untuk CKG komunitas. Jadi kita ada satu lagi untuk pencapaian target yang besar memang DKI Jakarta, kita mempunyai juga CKG komunitas itu bukan saja untuk CKG komunitas di tempat-tempat tertentu, tapi yang mini komunitas seperti di RW. Jadi kita lebih localize, jadi ini yang bisa membantu untuk bisa mencapai target. Karena apa tadi terkait juga dengan tindak lanjut, jikalau kita localize untuk CKG komunitasnya ini amat sangat membantu. Karena jikalau memang ada 20-25% biasanya ya untuk tindak lanjut, jikalau CKG komunitasnya localize ini bisa langsung ditata laksana oleh teman-teman di puskesmas. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa CKG komunitas kita di kementerian dan lembaga, ini yang menjadi PR-nya dari kami. Jadi kami sendiri dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI itu berharap untuk
aplikasi kita di Satu Sehat itu bisa terbuka. Jadi jikalau ada yang melayani CKG di awal misalnya mungkin di Jawa Barat atau di kecamatan yang lain, tetapi yang melayani berikutnya itu misalnya dari tadi kecamatan misalnya Cipayung, lalu yang melayani berikutnya adalah di depan itu adalah kecamatan Makassar. Ini bisa terbuka karena selama ini tidak, kita harus refer dulu ya untuk tindak lanjut, betul ya. Jadi kita harus kalau CKG-nya didaftarkan pertama kali di Cipayung, lalu nanti tindak lanjutnya itu akan di tempat yang lain, ini harus bisa dibuka dahulu ya, baru bisa nge-link. Tapi kita harapkan ke depannya tidak seperti ini. Jadi tata laksananya itu walaupun CKG-nya dimanapun, tapi bisa ditindaklanjuti atau ditata laksana di pasien tersebut pada saat mengakses layanan. Ini yang menjadi PR kita memang secara nasional. Mungkin itu, ada lagi? Sudah. Terima kasih banyak untuk Dr. Octaviana untuk menyampaikan bahwa ternyata sebenarnya banyak di luar gedung ya, jadinya ya harus outreach ya ke masyarakat, dan ini yang merupakan memang salah satu keterlibatan puskesmas sangat penting di sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan terkait strategi. Wah, kayaknya perlu berapa jam lagi kita kalau bicara tentang strategi ini ya. Ya, karena kita melihat di sini dari Ibu Rini dari Unsri yang menyampaikan pertanyaan mengenai literasi masyarakat dan strateginya seperti apa. Kemudian dengan Bapak Anang Suryana dari Kemenko PMK juga menanyakan mengenai strategi komunikasi dan kebijakan. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan kepada mungkin Bu Kiki nih untuk bisa menjawabnya. Terima kasih Bu Kiki. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi balik ke soal strategi komunikasinya ya, gimana supaya warga tahu. Kalau lihat datanya tadi, yang masih belum tahu itu juga masih setengahnya ya, masih 54% orang belum tahu. Jadi sebenarnya, terus datanya lagi di Nielsen bilang kalau tahu dia more likely akan mau. Jadi sebenarnya satu, tanpa strategi yang gimana-gimana pun, bikin aja edukasi tentang CKG, semakin banyak volumenya ditingkatin itu orang mau. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau yang benar-benar bisa membuat warga itu sadar, tertarik, sadar dan mau melakukan ini secara rutin. Karena PR-nya gini loh, CKG ini bukan yang sekali terus selesai. Dia harus datang lagi tahun berikutnya, terus kalau dia terdeteksi sakit, dia harus pengobatan. Dan kalau pengobatannya harus datang berulang-ulang, dia juga harus datang berulang-ulang. Itu kan challenge-nya. Nah, tadi saya sebenarnya kasih beberapa insight soal, jadi gini, di sosial media ya Bapak Ibu, kita ini orang yang health seeking behavior-nya bagus. Kita orang-orang kesehatan yang udah peduli. Ini nih Ibu masuk Bapak Ibu masuk majority 60% yang gak usah diapa-apain, itu akan datang itu CKG. Tapi kita masalahnya deal sama orang-orang kritis nih, the swing voter 20-30% yang dia bisa jadi mau, bisa jadi enggak. Nah problemnya kenapa harus jagain kualitas? Karena bad news is good news. Kalau ada tetangganya cerita, nggak usah CKG, cuma di tensi doang. Berita jelek itu cepet banget Bapak Ibu. Gitu ya, jadi orang bisa jadi nggak mau karena pengalaman buruk orang lain. Itu makanya strategi komunikasi itu bukan jagain aspek komunikasinya aja, tapi jagain kualitas programnya juga gitu. Karena kalau bagus, warga itu dari mouth to mouth itu akan ngomong, bagus loh ternyata diperiksa juga, di di screening, di USG, tadi apa lagi Bas? Kok diperiksa kolesterol, lengkap gitu ya, petugasnya ramah-ramah lagi gitu. Terus yang kedua, kalau di sosial media ya orang, Pak Budi itu paling senangnya sosial media. Saya bolak-balik bilang sosial media itu bobot efektivitasnya juga enggak terlalu kuat, orang bisa terpapar tapi belum tentu itu kemudian drive ke perilaku gitu. Tapi penting untuk jaga volume dan conversationnya itu tetap ada. Nah masalahnya CKG ini saya mau bilang sebagai program tuh menurut saya Pak dari Menko PMK dibanding PHTC yang bagus, kualitasnya paling bagus loh menurut saya ya. Paling mungkin kalau dibandinginnya sama PHTC yang lain kayak MBG lumayan jauh gitu. Tapi memang dari sisi komunikasinya, conversationnya itu kurang. Nah satu,
secara keseluruhan ya, bukan ngomongin CKG, pembicaraan di sosial media soal kesehatan, tebak deh berapa persen? 2% Bapak Ibu. Sisanya tuh politik, olahraga, gosip, Mbak Endang, ada yang denger ya? Perselingkuhan, ya gitu-gitu aja. Yang kesehatan tuh sedikit, terus yang 2% itu biasanya berat. Jadi isu kesehatan itu dikenal sebagai isu yang hard to digest, nggak snackable. Kita kalau di teman-teman sosial media bilangnya nggak snackable gitu, nggak easy to digest, berat topiknya. Jadi orang cenderung ngelewatin gitu. Nah, challenge-nya gimana sih bikin isu kesehatan jadi ringan? Jadi mau dibaca anak-anak Gen Z, mau dibaca sama kaum middle age yang udah sering kerokan gitu. Itu gimana caranya tadi? Kita kasih beberapa usulan, bikin yang relate gitu, pakai momentum, riding the wave. Ada Justin Bieber, pakai Justin Bieber. Oh lagi rame si Oren, anak Bul. Basra tadi bikin, ada yang udah dapat belum? Gantungan kunci. Kamu jangan sakit dong kata kucingnya. Kalau kamu sakit nanti yang ngurusin aku siapa? Yang kayak gitu. Atau zodiak, Gemini, kalau habis CKG langsung baper. Yang kayak gitu. Karena gini, kalau bikin pesan itu jangan selalu nyasar kognitif. Kita tuh nggak di ruang kelas ngajarin mahasiswa untuk pinter. Komunikasi kesehatan itu ngajakin orang berubah perilaku, beda banget pendekatannya. Itu. Terus yang strategi kedua, karena tadi ada 2 pertanyaan ya soal strategi komunikasi. Lagi-lagi Bapak Ibu, CKG itu solusi, produknya. Jangan langsung jualan produknya. Bangun dulu nih problemnya apa, supaya orang nanti nggak disuruh pun langsung, oh ini solusinya. Oh tadi tetangga saya meninggal mendadak loh, sakit jantung. Jantung ternyata mendadak loh, tiba-tiba bisa meninggal. Enggak, sebenarnya itu bisa kelihatan loh, itu hipertensi gitu awalnya. Jadi gimana sebenarnya kalau rutin periksa bisa loh ketahuan lebih awal gitu. Jadi masuk lewat penyakitnya. Atau tadi kanker serviks, 21.000 perempuan loh meninggal karena, terus masuk ke CKG-nya. Jadi jangan jualan CKG-nya duluan di depan. Itu yang saya lihat kayaknya kalau kita cobain nanti bisa. Yang lain gini, jangan selalu menganggap bikin sosmed itu, konten itu gampang. Dan jangan berharap semua puskesmas, semua orang bisa. Kita udah bolak-balik ngajaran emang butuh orang yang dedicated, butuh orang yang tahu. Komunikasi ini sering dianggap sepele, semua orang mengurusin komunikasi. Padahal enggak, sampai punya konten yang kayak gitu, teori komunikasi di belakangnya tuh banyak banget. Jadi akhirnya Bapak Ibu di RCCI yang kami lakukan, kita bikin kontennya, kita lepas. Silahkan semua puskesmas, semua dinas yang mau pakai, semua kementerian mangga. Satu, dari segi substansinya sudah direview sesuai dengan guideline yang ada oleh Kementerian Kesehatan. Terus dari sisi komunikasi pesannya juga udah kita pakai model-model yang memang menarik gitu ya, bisa diterima oleh berbagai jenis audiens. Nah itu kita lepas aja, silahkan mangga kalau mau pakai logonya tempel, silahkan. Kemarin-kemarin di RCCI konten kita banyak dipakai sama teman-teman puskesmas. Karena kalau puskesmas juga disuruh bikin konten, nginput data CKG-nya aja udah mau pingsan gitu. Pakai aja konten kita, nggak masalah, silahkan for free. Jadi mungkin kita harus lebih realistis sih dalam strategi komunikasi kita. Makasih. Terima kasih Bu Kiki. Dan satu lagi pertanyaan ya untuk BMHP tadi ya. Pertanyaan untuk BMHP saya akan lempar kepada Pak Iwan. Ya, jadi memang tadi alasannya salah satu penyebab bahwa pemeriksaan tidak lengkap itu kan BMHP ya. Pada rapat-rapat di Kemenkes pun dikatakan salah satu BMHP. Pada penelitian BKPK BMHP salah satunya. Nah, jadi ya ini harus diatasi. Tapi ada dilemanya. Dilemanya begini, kalau kita analisis secara lebih rinci, itu seperti TB tadi lah kalau kita lihat ya. Itu yang perlu diperiksa enggak diperiksa. Tapi sebaliknya, yang tidak perlu diperiksa, enggak ditanya kuesionernya, diperiksa TCM-nya. Lah, ini dilema kan dalam kondisi BMHP terbatas, kenapa yang enggak perlu juga diperiksa. Nah, ini juga ada masalah di dalam pemahaman SOP-nya. Tapi ya saya juga berkali-kali bilang kita nggak bisa
nyalakan puskesmas karena tadi kita lihat pemeriksaan itu banyak sekali kan. Ya, kalau orang program, misalnya orang program TB dia hanya mikir SOP TB, tapi orang puskesmas yang berhadapan dengan orang yang mau CKG kan dia mesti hafal SOP TB, SOP kolesterol, SOP apa. Ya itu dia permasalahannya. Itu yang memang harus diselesaikan, ya harus ada solusinya gimana supaya mereka ini yang garda terdepan ini gak ruwet gitu kan. Karena kalau enggak ya pasti akan banyak SOP yang terlewat gitu ya. Baik, terima kasih banyak dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu narasumber. Saya ingin ngecek dulu di Zoom apakah ada pertanyaan, boleh. Oh, komen saja, tidak ada pertanyaan dari Zoom. Oh, oke. Masih ada sekitar 5 menit lagi, saya lempar satu pertanyaan. Ada yang masih ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup. Dan yes. Silakan, Pak Anang. Sekarang nggak nyontek, kalau nyontek tuh saya lihat angka takut keliru, jadi nggak gemeter. Baik, karena ini kan PHTC CKG kan mandatori ya dari Presiden. Mau tidak mau, suka tidak suka harus jalan. Begitu. Nah tadi saya melihat, kan tadi saya nyebutkan ada gap ya. Gapnya sekitar hampir kurang lebih 60 juta, kurang lebih. Kalau kita lihat perbandingan dengan 2025, gapnya memang jauh seperti itu. Nah memang kalau kita bandingkan dengan 2025 dengan 2006 memang ada kemajuan. Yang saya tadi tanyakan adalah bagaimana strateginya untuk mencapai 60 juta kurang lebih yang tadi itu strateginya. Dari perspektif baik itu tadi komunikasi sudah dijawab, kemudian dari perspektif kebijakan. Nah, kebijakan kan ada dari perspektif dari Kementerian Kesehatan, kebijakan dari pemerintah daerah, kebijakan dari mungkin lebih tinggi lagi adalah instruksi Presiden atau yang lainnya seperti itu. Nah, kalau melihat dari dinamika sekarang dengan capaian sekitar 70 juta per 29 Juni ini, bagaimana strategi kebijakan yang tepat untuk masukan ke kami untuk mencapai gap tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang untuk mengingatkan kembali pertanyaan untuk catch up itu ya. Memang kalau kita lihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kiki di slide awal ya, bahwa mandatori PHTC itu memang dari quick win-nya dari Presiden ya, tetapi kita bisa melihat apakah ini menjadi mandatori juga bagi masyarakat gitu ya. Jadi gapnya nih di sini nih, sehingga untuk bisa mengejar sampai sasaran 72 juta, 100, berarti tadi 32 juta ya, 132 juta ya. Untuk ya 132 juta untuk tahun ini memang perlu ada strategi yang mungkin out of the box gitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di depan bisa menyampaikan pandangannya. Pak Basra yang sering terjun ke lapangan, yang bisa mendengarkan dari akar rumput, bisa menyampaikan. Ya, sorry tadi saya kemelamun Mas Anang, makasih. Ya, aku menanggapi nomor satu, aku menanggapi soal BMHP dulu ya, Bu Wit ya. Saya paham Indonesia itu besar, kepulauan, tapi teman-teman pemerintah pusat itu tidak boleh berlindung soal suplai logistik pada indikator proses. Teman-teman tuh suka gitu deh, saya perhatiin. Kita kan kalau logistik nggak ada kan udah ada smile, udah dikirim. Bagi teman-teman puskesmas tuh konkret loh pertanyaannya, ada nggak, nyampe nggak gitu. Dan realitas saya bilang nggak ada gitu. Maka pertanyaannya kenapa nggak ada, kenapa baru bulan Juni, kenapa baru bulan Mei kayak teman-teman di Madiun. Kenapa akhirnya puskesmas nggak lengkap. Teman-teman di lapangan bilang kalau CKG-nya tidak tercapai sesuai target teman-teman, BOK salurnya yang merupakan nyawa dari program puskesmas itu nggak bisa dipakai. Kalau target capaian quarterly kalau nggak salah dari ini yang nggak dipakai. Jadi mereka juga kejar-kejaran, kehimpit kalau mereka nggak ngejar target tanpa kualitas,
baik BOK-nya nggak bisa dipakai, duitnya nggak ada. Masalahnya Puskesmas nggak cuma ngerjain CKG, akhirnya mereka juga bikin seadanya, yang lain program lain bisa jalan, itu nomor 1. Jadi coba teman-teman kita bisa lebih fokus ke memastikan itu ada gitu, bukan hanya beli udah dikirim itu satu hal, nyampe ke dinas kesehatan itu belum pernah. Kita pernah yang di Ambon Bu ya, imunisasi, itu orang Puskesmas nebeng numpang kegiatan pelatihan kita, buat numpang ngikut transport kegiatan pelatihan kita buat ngambil vial. Karena nggak ada transport buat ngambil barang dari dinas kesehatan untuk ke puskesmasnya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh Pak Anang, itu jadi catatan tuh buat kita. Nomor 2, soal strategi untuk ngejar target. Nanti mungkin yang soal mandatorinya Bu Kiki lebih banyak ya. Tapi karena di sini saya banyak representasinya amanah teman-teman. Kalau dari suara teman-teman sih, saya ngelihat, saya membaca. Sebenarnya saya nggak boleh mengambil kesimpulan karena itu suara teman-teman. Tapi kalau saya ngelihat, mereka merasa ini target nggak realistis. Saya harus sampaikan itu nomor 1. Tapi ada diskusi lanjutannya. Mereka bilang, ya kalau emang targetnya segitu, ya kita harus berkompromi dong. Pemeriksaannya jangan 18 tadi kayak Pak Iwan bilang, jangan 14. Kami punya pemeriksaan favorit tadi, kata ya, atau pemeriksaan yang dilewatkan, misalnya gitu. Jadi kami juga bisa mikirin yang lain, gitu. Jadi itu bahasanya gitu Pak Anang, saya melihat bahasanya teman-teman punya, kalau memang target nggak bisa diturunin secara kepala, kuantitas, kelengkapan panel pemeriksaannya dong, jangan lengkap-lengkap gitu. Mereka punya aspirasi seperti itu, saya baca. Gitu usulnya Pak Anang, jadi mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin lanjut ke teman-teman yang lain, Bu Kiki. Ya, kalau strategi kebijakannya ini kan PMK mengkoordinir banyak kementerian ya, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Kalau layanan, kalau nunggu orang datang ya pasti terbatas kan. Jadi makanya perlu outreach keluar dan di CKG itu dilakukan gitu. Tapi jadi problem juga karena tadi jenis layanannya jadi nggak lengkap, pencatatannya jadi amburadul, itu diperbaiki. Tapi sebenarnya ada jenis-jenis CKG yang kalau itu dilakukan itu lumayan ngangkat angka coverage. Nah ini arahnya Pak Anang nih, CKG sekolah. Sekolah itu anaknya udah di situ, strategi, udah enak lah gitu ya. Kalau dipastikan setiap daerah melakukan CKG anak di setiap sekolah dengan benar gitu ya, itu lumayan Pak Anang. Allah itu soalnya tahu lah. Terus yang ketiga, ini yang kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan, bilang. Tadi Basra udah bilang, tapi saya masih melihat resistensi. Sama kayak banyak program PHTC lainnya, bikinnya tuh ideal banget gitu. Nggak ngukur tenaga, nggak ngukur bensin. Sebenarnya kan penyakit-penyakit yang punya dampak kematian, kesakitan itu yang kardiovaskular ya. Sekarang kan itu, apa aja tuh, DM, gula, hipertensi, obesitas, itu aja. Fokus deh di 3 itu, kalau itu kemudian sampai tata laksananya beres, jadi bermanfaat nih CKG, bukan cuma angka screening. Nanti sambil 1-2 tahun belajar dengan 5 jenis pemeriksaan utama misalnya, ke depan kita tambah jadi 7, terus tahun depannya lagi kita tambah gitu loh. Jadi belajar tapi dengan proses yang baik, jadi puskesmas juga fair, nggak jadi beban, layanannya juga bisa lengkap dari screening sampai tata laksana. Kalau saya sih itu ya Pak Anang, mungkin bisa dibantu disuarakan juga dari PMK. Makasih. Boleh. Oke, tambahan dari kami ya di DKI Jakarta. Jadi tadi sebagian besar betul sekali yang disampaikan, di mana tenaga kesehatan itu seperti kami mengejar-ngejar Pak, mengejar-ngejar warga. Jadi kami mengejar-ngejar supaya mencapai target. Dan akhirnya tadi kualitasnya menjadi pasti tadi ya tidak sesuai dengan harapan. Karena yang dikejar adalah tadi jumlah orang. Sementara warga sendiri merasa CKG sepertinya dia merasa belum mau gitu ya. Jadi ini yang menjadi PR. Jadi bagaimana dulu vaksinasi COVID itu bisa berhasil. Karena apa? Karena menjadi mandatori untuk warga masyarakat. Jadi jikalau CKG dalam sasaran prioritas-prioritas tertentu untuk bisa mandatori sehingga bisa mengakses puskesmas. Jadi bukan terbalik, selama ini kan selama 2025 sampai 2026 ini kita yang mengejar-ngejar warga untuk bisa melakukan CKG.
Ya itu, terus yang berikutnya memang tadi, jikalau memang untuk kedepannya di grading dulu, jadi prioritas untuk penyakit-penyakit tertentu yang selama ini memang mempunyai imbas atau efek yang besar dengan anggaran itu besar untuk penata laksana atau untuk tindak lanjutnya, ini yang menjadi prioritas dahulu untuk dilakukan CKG. Karena apa? Sehingga tidak ada kesan masyarakat begitu di CKG mereka menanya hanya ditanya-tanya aja. Jadi ini yang menjadi kendala di layanan, dan betul-betul pada saat menanyakan sampai kualitas data itu sampai sekitar berapa ya Dokter Citra? 17 ya kalau nggak salah ya. Itu dengan pertanyaan sekitar, kalau 17 lengkap itu 80 pertanyaan. 80 pertanyaan yang harus dijawab pada saat kita melakukan CKG secara lengkap dan harus memenuhi kualitas. Tadi yang disampaikan Pak Cornelius, kita di DKI juga melakukan monitoring evaluasi secara kualitas. Ini betul-betul menjadi kendala kita pada saat melakukan monitoring juga, karena kelengkapan data yang dengan 80 pertanyaan yang harus dijawab di setiap orang ini menjadi PR untuk tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia ya pastinya. Jadi mungkin itu, semoga ini menjadi diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita di layanan, terutama untuk kedepannya CKG bisa lebih lagi bisa bertepat guna untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Tofyana dan Bapak dan Ibu sekalian. Waktu juga yang membatasi diskusi hari ini, dan kita bisa mendengar dari tadi bahwa keberhasilan CKG ini tidak hanya diukur dan tidak cukup hanya diukur dari jumlah total screening dari masyarakat ya yang telah menjalani screening, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat juga memahami hasil screening itu. Apakah juga masyarakat mendapatkan tindak lanjut dari screening yang sudah dilakukan, dan bagaimana data dari hasil screening itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat layanan, serta yang paling penting adalah prioritas dari pemeriksaan yang kiranya bisa dievaluasi kembali untuk bisa lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk tenaga di puskesmas. Dengan kata lain, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa cakupan yang luas dapat diterjemahkan menjadi suatu manfaat kesehatan yang nyata bagi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis atas pemikiran dan perspektifnya yang telah dibagikan kepada kita semua, dan juga kepada seluruh peserta baik yang hadir di ruangan ini maupun yang berada di online. Terima kasih banyak. Semoga diskusi ini bisa memberikan pelajaran dan inspiratif bagi kita semua. Saya Widya Retna Boynasuti, moderator di hari ini, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi, dan insya Allah apa yang kita lakukan semua mendapatkan rahmat dari Allah Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu mau foto bersama, mungkin dari sini. Bapak dan Ibu akan ada foto bersama panelis. Untuk pertama kita akan melakukan foto bersama di para pembicara. Para pembicara boleh berdiri sebentar di sini, Mas Basra. Boleh sebentar, Basra sebentar. Nanti kita foto bersama dengan para peserta.